Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, dekat lagi musim mudik Lebaran, bos. Buat kalian yang punya keluarga atau libur Lebarannya bakal balik ke keluarga di kampung, apalagi mobil ini adalah mobil yang sangat cocok untuk kalian beli dan kalian bawa pulang untuk liburan bareng keluarga atau pulang kampung, silaturahmi bareng keluarga dengan nyaman dan dengan aman pastinya, dan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri untuk menerjang jalanan-jalanan di kampung. Alasannya apa bakal kita tunjukkan pada video ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan ada gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video ini bagian mana-mana juga. Siapa tahu ada yang menginginkan mobil ini, mobilnya ready di sini juga pada saat video ini diupload ya. Tapi memang harus cepet-cepetan karena ada banyak orang yang booking unit dan akhirnya ada beberapa yang nggak kebagian unitnya. Nah, Mitsubishi Xpander Cross ini adalah kasta yang paling murah dari semua kasta Mitsubishi Xpander. Harga mobil ini itu dipasarkan di angka 303 juta rupiah. Sebenarnya 301 juta rupiah untuk yang warna silver atau selain yang warna putih. Cuman kalau warna putih kayak gini, dia mesti ekstra atau nambah sekitar 1.500.000 lagi. Nah, kenapa mobil ini paling nyaman untuk dipakai pulang kampung? Dari sisi penampilan, bos. Kita lihat nih, sebenarnya ada dua, ada Xpander Ultimate juga di sini. Tapi kalau misalkan untuk yang dibawa pulang kampung, ini lebih kelihatan adventurer ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat di atas itu ada roof railnya. Jadi sangat pede untuk kita bawa dan kita tunjukkan ke keluarga pastinya. Nah, mobil ini mendapat pembaharuan di bagian grillnya pada saat ada facelift terakhir. Untuk eksteriornya, karena eksterior hanya sedikit yang berubah, lalu kemudian di bagian lainnya itu masih sama dengan Xpander sebelumnya. Orang bilang masih cenderung jadul untuk lampu depannya karena belum pakai Pro G, sementara yang Ultimate di faceliftnya udah pakai Pro G atau Xpander yang non cross udah pakai Pro G, yang ini masih belum. Tapi menurut saya ini kelihatan lebih compact dan lebih kokoh kalau misalkan kita lihat ketimbang si Mitsubishi Xpander yang non cross itu. Nah, Mitsubishi Xpander Cross juga kalau misalkan kita pakai pulang kampung, mobil ini dilengkapi dengan over fender yang membuat penampilannya jadi lebih gagah dan lebih maco dan lebih percaya diri untuk kita pakai di jalanan. Apalagi kalau misalkan ban dan velgnya kita ganti, misalkan ya kita beli ban velgnya kita ganti atau kita pasangin spacer jadi offsetnya lebih keluar, itu lebih kelihatan kokoh lagi kalau misalkan kita lihat dari depan dan dari belakang, bos. Nah, ground clearance-nya ini termasuk yang super duper tinggi di kelasnya nih. Kalau kita bandingkan sama Xpander Ultimate, itu masih lebih tinggi kelihatan si Xpander Cross ini ya. Dan untuk rem depannya pasti udah pakai cakram, rem depannya masih pakai disc brake biasa, masih pakai tromol, rem biasa, belum yang cakram. Kalau udah pakai cakram. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat side skirt di situ, itu lebih kelihatan mobil ini jadi kelihatan kayak berotot tuh di bagian bawah situ tuh. Wah, enak sekali dilihatnya, bos. Nah, mobil ini masih ada diskonnya ya, masih ada potongan atau cashback kalau misalkan kalian beli. So, buat info cashbacknya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Dan oh ya, by the way, buat kalian yang menginginkan mobil ini ada di seluruh wilayah Indonesia Timur, pastinya kita bisa bantu untuk proses pembeliannya. Termasuk buat kalian yang ada di Jabodetabek, kita ada tim juga di sana untuk bisa membantu proses pembelian mobilnya, mulai dari proses pemberkasannya, lalu kemudian yang lain-lainnya itu bisa kita bantu, bosku. Sampai deal kalau misalkan kalian mau kredit dan kalian mau cash juga bisa dibantu. Dan tentu ada banyak paket-paket promo yang disediakan untuk pembelian mobil ini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk bagian atas, balik lagi ke pulang kampung. Nah, roof rail ini informasinya bisa menahan beban kurang lebih 20 kilo. Nah, jadi kalau misalkan anggaplah dengan space bagasi yang tidak terlalu besar nih, kalau kita lihat bagasinya masih pakai tuas juga. Kalau space bagasi ini kita anggaplah kita 7 orang gitu kan. Nah, 7 orang berarti jok yang paling belakang juga kita naikkan gitu untuk dijadikan sebagai tempat duduk keluarga. 2 di belakang, terus 3 di tengah, dan 2 lagi di bagian depan, jadinya 7 seater. Maka di bagian belakang adalah space bagasi yang kelihatan kurang begitu lega. Nah, anggaplah misalkan kurang begitu lega, kita masih butuh bagasi lagi karena barang kita masih banyak. Nah, nggak usah khawatir, bosku. Barang itu kalian tinggal pasangin atau ikatkan di atas
Atau misalkan kalau mau lebih keren lagi, tinggal ditambah roof rack yang ada di atas ya, roof rack kecil ya, nggak usah besar. Kalau kemudian disitulah nanti barang-barangnya ditaruh. Kalau barangnya nggak anti hujan pun, kalau misalkan barangnya takut kena hujan, tinggal ditutup terpal gitu kan. Atau misalkan pakai roof rack yang model kayak apa ya, yang kayak yang ada di motor itu, yang pakai fiber kalau nggak salah, yang ada di atas kelihatan lebih megah lagi dan mewah lagi, itu bisa juga. Jadi ya overall menurut saya mobil ini lebih spacious atau lebih muat banyak barang ketimbang yang expander biasa. Tapi balik lagi ke selera, mau yang expander apa expander cross, silahkan ditentukan sesuai dengan pilihannya. Nah, bagaimana dengan tempat orang? Biasanya kalau misalkan pulang kampung kan biasanya pulang dengan barang yang banyak ya. Tadi kita udah jelasin tempat barangnya, tentu biasanya bawa orang gitu kan. Bawa keluarga, ketemu sama keluarga inti yang ada di kampung. Nah, soal penyimpanan yang ada di dalam itu, karena kita bawa banyak orang, ya orang kan sekarang identik dengan handphone gitu kan. Nah, ini saya nggak lepas ya, biar tetap ada, nanti rapiin lagi. Di bagian sini tuh bisa naruh handphone sambil kita di perjalanan. Jadi misalkan handphonenya kita capek buat pegang, tinggal taruh di bagian sini. Ini sangat lega, sangat luas untuk naruh handphone di situ. Bahkan bisa buat 2 handphone loh ya, bisa ditaruh di situ dengan sangat nyaman dan aman pastinya. Dia nggak perlu ribet gitu untuk naruh naruh barang-barang. Nah gitu kan. Nah terus selanjutnya bagaimana dengan tempat duduknya? Nah tempat duduk mobil ini juga tetap dibuat nyaman ya, karena mobil ini menggunakan jok yang materialnya dari fabric kayak gini, dan ini lembut juga untuk fabriknya, jadi tetap nyaman pada saat kita duduk situ sebagai penumpang dengan keluarga pastinya. Dan yang lebih seru lagi, karena mobil ini itu mementingkan orang-orang ya, namanya mobil keluarga lah ya, LMPV atau mini SUV yang biasanya untuk kenyamanan keluarga, dia one touch tumble, dan untuk akses menuju ke jok yang paling belakangnya ini sangat lebar. Oke, ground clearance-nya tinggi, tapi disediakan plate di bawah sini untuk diinjek. Ini plastik kasar gitu yang bisa diinjek gitu, memudahkan kita untuk naik ke jok yang ada di paling belakangnya dan duduk di jok paling belakang. Nah, kayak gitu bosku. Jadi so far menurut saya oke. Kalau misalkan kita bawa keluarga, anggaplah misalkan kita nggak buat untuk 7 orang gitu, bisa duduk di belakang dan ini bisa ala sofa, kaki kita selonjoran di bagian atas sini. Kan ada tuh beberapa yang waktu itu pernah bawa mobil juga, teman saya duduk di bagian samping situ, kakinya di atas dashboard, dan itu nggak tahu bagaimana posisi duduknya, itu sangat terlipat, tapi bisa-bisa aja. Dan kalau lebih ini pasti, kalau pakai ini pasti lebih nyaman. Nah ini itu juga disematkan 2 cup holder. Yang ini sangat smart menurut saya untuk penempatannya, karena dia nggak yang vertikal tapi horizontal searah dengan panjang mobil. Jadi kalau misalkan di sini ditaruh botol, masih bisa buat nyenderin tangan di samping kiri kanannya. Kalau dia terlentang kayak gini, berlawanan arah dengan panjang mobil atau melintangi panjang mobil, maka tentu kalau ada isinya botol, susah buat kita dudukin tangan di situ. Tinggal sikut aja yang bisa duduk, jadi itu ya kurang-kurang nyaman lah intinya. Nah itu, selain itu, kalau misalkan perjalanan pulang kampungnya panjang, nggak usah khawatir juga bosku, karena kaki kita tuh bisa selonjoran masuk ke bagian bawah kursi itu tuh. Nah, itu sangat luas ke dalam, jadi paha kita tentu akan sangat nyaman untuk ditopang dengan lembut, menggunakan material jok yang lembut ini juga, dan dengan nyaman pastinya untuk kaki kita duduk di situ, senderan sampai ke bagian depannya. Nah yang paling seru lagi menurut saya adalah, karena mobil ini adalah mobil kasta termurah yang transmisinya manual, udah bisa ditebak dong. Kalau pulang kampung dengan transmisi manual pasti akan pede, segimanapun jalurnya, kecuali jalur off-road ya. Kalau kalian butuh yang off-road, tinggal beli double cabin kayak gini. Kalau butuh yang capable buat off-road ya. Tapi kalau misalkan jalannya masih oke-oke aja buat jalan mobil gitu, little adventure, ya bisalah dengan mobil yang ini. Dan ini kunciannya sudah pakai yang smart key keyless pastinya, jadi kelihatan lebih mewah. Kalau pamer di kampung tuh ajaib gitu, mobilnya nggak dikunci, terus tinggal pencet tombol bisa nyala. Maybe ada yang masih menganggap itu ajaib. Nah, terus di bagian depannya sama di sini.
Bahannya kulit ya, materialnya kulit, dan ada jahitan-jahitan aslinya di sini, dan di atas juga sama. Nah, ini sandarannya juga pastinya empuk. Dan ini pengaturan joknya bisa diatur untuk ketinggiannya, bisa diatur untuk sudut sandarannya, dan bisa buat dimaju mundurkan di bawah. Nah, yang namanya mobil manual pasti dengan 3 pedal dong bosku, karena mesti ada tambahan kopling lagi di situ atau clutch. Nah, ini tetap disematkan auto start dan stop engine pada saat di lampu merah, dan ada stability controlnya, ada start stop engine buttonnya, ada pengaturan spionnya, dan setirnya udah pakai model setir terbaru, jadi tentu sangat nyaman buat kita menggenggam setirnya dan mengoperasikan mobilnya dengan aman juga bos di situ. Nah, dan kalau kita lihat dari dashboard kayak gini, itu kelihatan lebih elegan memang dan lebih sporty mobil ini, karena dia menggunakan material yang warna gelap, blue navy perpaduan dengan warna hitam dan warna silver aja, jadi kelihatan mobil masa depan memang. Nah, kalau kita duduk di dalam bos, ini posisi duduknya nggak begitu commanding ya, karena posisi dashboardnya agak tinggi, tapi sekali lagi setirnya ini, si joknya ini masih bisa dinaikkan atau ditinggikan, jadi kita masih bisa untuk mengatur posisi duduk yang lebih commanding. Dan ini nggak tahu kenapa ini sangat mendominasi si parking brake-nya ini, dan wah, ini memang sangat gentle ya untuk parking brake yang bunyi-bunyi kayak gitu. Coba dirasakan bunyinya bos. Aduh, enak kali. Aduh, jadi mainan. Nah, di bagian bawah sini ada tempat barang yang dia modelnya sliding kayak gini, jadi enak juga. Dan ada buat sekat lagi di bagian bawah sini kalau misalkan kita naruh apa gitu, yang kartu atau apa, dan kalau butuh yang lebih besar lagi di bawahnya lebih muat banyak ya. Dan ini bisa dipindah-pindah nggak ya? Ini bisa dilepas aja sih, nggak bisa dipindah-pindah ternyata, karena memang cantelannya cuma ada di bagian belakang situ dan cukup kokoh. Nah, botol atau cup bisa ditaruh di sini dengan cukup nyaman juga. Dan ini bos, transmisi otomatiknya dia modelnya kayak Mika begitu, dengan tulisan arah transmisi yang warna chrome, warna silver bagian housingnya dengan perpaduan kulit, jadi enak sekali untuk digenggam. Ini alas ya, sporty juga sebenarnya untuk genggamannya. Dan di bagian bawah sini ada cincinnya buat kita gigi mundur ya. Nah, diangkat cincinnya terus kiri depan. Nah, selain itu mobil ini juga nggak usah khawatir sepanjang perjalanan, kalau misalkan perjalanannya jauh, gadgetnya pada lowbat gitu. Di sini ada 2 USB slot di situ. Ada 2 bahkan USB slotnya, lalu kemudian ada power outlet lagi yang bisa dipasangin konverter yang ada banyak cabangnya, itu lebih rame lagi. Dan buat naruh handphone di bawah bisa juga, dan buat taruh kartu-kartuan atau koin-koin di samping juga bisa. Dan untuk AC-nya ini dia udah pakai AC yang digital tapi dialnya manual, jadi mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi, karena sambil kita menatap ke depan ini tinggal main raba aja, tinggal kita hafal tombol yang mana yang bakal kita pencet nih. Nah, kayak gitu. Kisi-kisi AC-nya juga penempatannya sangat oke di bagian bawah gitu kan. Biasanya kan ada yang bagian atasin setara dengan itu. Kalau ini ditaruh di bawah, jadinya head unitnya lebih kelihatan floating atau lebih kelihatan mengarah atau menengadah ke atas gitu. Nah, setirnya ini itu bisa dengan sangat nyaman untuk diatur naik turun dan maju mundurnya bos. Jadi segimanapun posisi kalian atau segimanapun ukuran badan kalian masih tetap oke dan nyaman untuk mengemudikan mobil ini. Nah, ini pakai manual dimming mirror, dan di atas ini ada sun visor, belum ada kacanya tapi ada lampu bacanya. Dan ini lampu bacanya cukup oke juga, cukup terang pastinya, dan biasalah nggak ada yang istimewa di situ. Dan ini ada buat kaca dandannya, dan di sini masih ada tempat buat taruh barang, masih dengan tempat penyimpanannya atau space-nya. Ini sangat luas buat naruh barang di bagian bawah sini. Kitab-kitab bisa ditaruh situ, atau yang lainnya bisa ditaruh situ, atau misalkan plastik kalau misalkan ada yang mabok di jalan dan muntah. Tapi ya mobil ini nggak begitu bikin mabok ya, karena mobil ini udah disetting nggak limbung, nggak sama dengan yang edisi sebelumnya, jadi pastinya akan sangat oke untuk di jalanan. Dan ini kalau kita lihat dashboardnya dia flat, enak, kelihatan sporty. Jadi kalau misalkan kita di dalam nih, berasa kita ada di mobil-mobil sport ya, atau mobil-mobil mewah. Wah, luar biasa. Ya subjektif ini, tapi menurut saya ini kalau kita lihat dashboardnya lebih oke dari Pajero punya bos, karena Pajero masih pakai yang model lama tuh. Waduh.
Nah itu bosku yang bisa kita update. Buat persiapan lebaran kalian, booking segera mobil ini, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu bosku. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.